hafal namanya. Ya Pak, belum direcord Pak. Belum di apa? Belum direcord Pak, baru direcord. Oh, belum direkod. Ya udah, silakan dimulai lagi supaya direkod. Ya sebelumnya. Dimulai dari awal. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kita rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom meeting pada siang hari ini. Kedua kalinya, sholawat riring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ketiga kalinya, izinkanlah di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil tugas kami terkait RPP. Keempat kalinya, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Chandra dan Ibu Lali ya Pak ya. Kamu nggak hafal berarti, menyebutkan aja ragu-ragu. Pertanda kamu tidak mengenal dengan baik. Iya betul, udah 5 kali pertemuan loh. Tadi saya pikir benar-benar mau menghidupkan rekod Recordnya. dulu. Nah, Ya. sekarang begitu mau kedua nggak bisa dibohongi. Berarti memang kamu nggak hafal. Ya. Maaf sebelumnya Ya. Pak. Minta maaf ya, jangan ke saya ya. Iya, maaf Bu Kartini. Keempat kalinya izin terima kasih kepada Bapak Chandra dan Ibu Kartini selaku dosen pengampu yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil RPP kami. Baik, di sini saya Amanda Ramadona dengan NPM 21130222021 dan bersama rekan-rekan kami, rekan-rekan saya yaitu Selin Dian Huta Barat dengan NPM 21130222079 dan Rini Antika dengan NPM 21130222063. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Selin Dian Huta Barat. Kepada Selin dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini terdapat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas kelas 12 semester ganjil mata pelajaran fisika mengenai listrik statis atau elektrostatika. Pertemuan pertama dengan alokasi waktu 4 kali 45 menit. Dengan bagian A, kompetensi inti. Yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat, mengolah, menalar, dan mengaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah
secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Bagian D, kompetensi dasar. Slide selanjutnya. Kompetensi dasar 3.4, menganalisis muatan listrik, gaya listrik, kuat medan listrik, flux, potensial listrik, energi potensial listrik, serta penerapannya pada berbagai fase. Kompetensi dasar 4.2, lakukan percobaan berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, misalnya pengisian dan pengosongan dan manfaatnya dalam kehidupan. Bagian C, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, bagian kognitif 3.2.1, mengidentifikasi fenomena kelistrikan dan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari menggunakan alat dan bahan sederhana. 3.2.2, jelaskan benda bermuatan listrik. 3.2.3, menjelaskan interaksi gejala listrik statis antara muatan sejenis dan antara muatan yang berbeda jenis. 3.3.4, menentukan besar gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik. 3.3.5, menganalisis fenomena kelistrikan, muatan listrik, flux listrik, dan interaksi antar muatan listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial, dan kapasitor. Bagian kedua, psikomotorik 4.2.1, melakukan percobaan kelistrikan atau pengisian dan pengosongan kapasitor dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2.2, melaksanakan presentasi hasil percobaan kelistrikan, pengisian dan pengosongan kapasitor, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajarannya, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, mengidentifikasi fenomena kelistrikan dan pemanfaatannya di kehidupan sehari-hari menggunakan alat dan bahan sederhana. Yang kedua, menjelaskan jenis benda listrik. Yang ketiga, menjelaskan interaksi gejala listrik statis antara muatan sejenis dan antara muatan yang berbeda jenis. Yang keempat, menentukan besar gaya listrik antara dua benda bermuatan listrik. Yang kelima, menganalisis fenomena kelistrikan, muatan listrik, flux listrik, dan interaksi antar muatan listrik, kuat medan listrik, potensial listrik, energi potensial, dan kapasitor. Yang keenam, melakukan percobaan kelistrikan. Yang ketujuh, mempresentasikan hasil percobaan kelistrikan. Yang kedelapan, memiliki sikap responsif atau berpikir kritis dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Selin. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Riniantika. Kepada Riniantika dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang materi pembelajaran. Yang pertama yaitu fakta. Di sini meliputi yang pertama, batang plastik digosokkan dengan wol menjadi bermuatan listrik positif. Yang kedua, elektron dapat keluar atau masuk ke dalam susunan atom. Yang ketiga, mesin fotokopi menggunakan muatan listrik statis untuk menangkap bubuk hitam pada kertas. Yang selanjutnya ada konsep. Yang pertama, listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Yang kedua, gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Yang ketiga, potensial listrik adalah
besaran skalar atau tidak memiliki arah, sehingga potensial listrik total disusun di suatu titik akibat beberapa muatan lainnya merupakan penjumlahan aljabar dari potensial listrik masing-masing muatan tersebut. Yang keempat, sebuah kapasitor yang bermuatan memiliki energi potensial yang tersimpan di dalamnya. Yang selanjutnya prinsip, di mana suatu benda dikatakan bermuatan listrik negatif jika benda tersebut kelebihan elektron. Untuk prosedur, vektor kuat medan listrik di suatu titik. Yang pertama, vektor E menjauhi muatan sumber positif dan mendekati sumber negatif. Yang kedua, vektor E memiliki garis kerja sepanjang garis hubung antara muatan sumber dengan titik yang akan dilukis vektor kuat medannya. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran. Untuk metode pendekatannya ada scientific learning, metode pembelajarannya discovery learning atau pembelajaran penemuan. Untuk metode pembelajarannya sendiri ada ATM, yaitu amati, tiru, dan juga modifikasi. Ada juga diskusi kelompok, tanya jawab, penguasaan individu dan kelompok. Selanjutnya ada media, alat, dan sumber belajar. Untuk media belajarnya ada PowerPoint, video, aplikasi Android yaitu PhysicsLab. Selanjutnya ada internet dan juga YouTube. Untuk alat atau bahannya ada LCD, laptop, WiFi atau kuota internet. Yang keempat ada LKPD. Untuk sumber belajarnya itu bisa melalui buku fisika kelas 12, penerbit Erlangga, buku revisi yang relevan, dan yang ketiga ada lingkungan sekitar. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rini Antika atas penyampaiannya. Selanjutnya akan saya sampaikan materi berikutnya. Yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama ada pendahuluan, deskripsi kegiatan, guru. Yang pertama melakukan pembukaan dengan salam pembukaan, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin, dan guru mengajukan pertanyaan dasar yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Kemudian, siswa mengikuti arahan dari guru pengampu untuk bersiap belajar dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian, kegiatan siswa yang selanjutnya, siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru sesuai yang mereka pahami sebelumnya terkait materi yang akan dibahas. Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya ada kegiatan inti. Yang pertama, guru menayangkan video tentang materi yang akan dibahas, yaitu muatan listrik, dan membagikan LKPD kepada peserta didik. Sedangkan siswa mencermati video yang ditayangkan dan mempelajari isi LKPD atau lembar kerja peserta didik yang telah dibagikan. Selanjutnya, guru mengajak siswa mengidentifikasi jenis muatan listrik serta interaksi antara muatan listrik. Sedangkan siswa mengikuti arahan guru untuk mengidentifikasi jenis muatan listrik serta interaksi antara muatan listrik. Selanjutnya, guru meminta siswa melakukan percobaan dan mendiskusikan untuk menjelaskan jenis benda bermuatan listrik serta interaksi gejala listrik statis antara muatan sejenis dan antara muatan yang berbeda jenis pada LKPD 1. Selanjutnya, siswa membentuk kelompok diskusi, lalu peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan atau alat yang diperlukan untuk melakukan percobaan terkait interaksi gejala listrik statis antara muatan sejenis dan antara muatan yang berbeda jenis. Selanjutnya, guru memantau diskusi dan membimbing
pembuatan laporan sehingga karya setiap kelompok siap untuk dipresentasikan. Sedangkan siswa membuat laporan berdasarkan percobaan dan pengamatan yang telah dilakukan terkait interaksi gejala listrik statis antara muatan sejenis dan antara muatan yang berbeda jenis. Selanjutnya, guru membimbing peserta presentasi setiap kelompok. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi, sedangkan peserta didik atau siswa setiap kelompok melakukan presentasi, dilanjutkan dengan merangkum dan membuat kesimpulan. Guru memberi pertanyaan kepada siswa tentang interaksi gejala listrik statis antara muatan sejenis dan antara muatan yang berbeda jenis berdasarkan kesimpulan yang telah disusun oleh setiap kelompok. Sedangkan siswa memberikan umpan balik dengan menjawab pertanyaan dari guru dan melemparkan pertanyaan lain ke kelompok atau teman yang lain. Kegiatan inti ini menggunakan alokasi waktu yaitu 70 menit. Untuk yang selanjutnya, yaitu penutup. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. Sedangkan siswa menyimpulkan atau merangkum materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, guru memberi tugas rumah untuk dibahas pada pertemuan selanjutnya. Sedangkan siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Yang selanjutnya, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam, dan siswa menjawab menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Kegiatan penutup ini dilakukan dengan alokasi waktu 10 menit. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian RPP dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, kepada Bapak Chandra dan Ibu Kartini, harap untuk koreksinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Coba dilihat dulu ya ke atas ya, pelan-pelan. Baik, Coba Pak. kamu turunkan. Ada identitas. Ini kelas 12. Dalam 1 minggu, dalam 4 kali 4 jam, kali 45 menit. Oke. KD-nya, KD3 sama KD4. Ya, berarti. KD menganalisis. Ya. Ya, Pak. Kalau menganalisis itu C berapa? Menganalisis C. Ya? 4, Pak. C ya. Nah, sekarang untuk KD4-nya itu P berapa? 2, Pak. Suaranya pecah ya, Pak. Lemah ya. P berapa? P2, Pak. P2. Oke. Turunkan. Ya. Kamu lihat sekarang indikator pencapaian kompetensinya. Tadi waktu diminta kognitif kognitifnya sampai 4. Sekarang kamu lihat dari KKO itu apa sudah terpenuhi? Ada C1-nya? Ada, Pak. C2-nya? Ada, Pak. Ada, Pak. C3? Ada, Pak. Mana? C3-nya yang mana? Ketiga yang itu Pak, menentukan. Yang menjelaskan interaksi itu C berapa? 2. Menjelaskan C2. C2, Bapak. Sekarang ini kan hanya contoh terpenuhinya C1 sampai C4 ya. Tapi Iya, kalau 4 kali 45 menit nggak mungkin ini gitu ya. Mesti ada lagi ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Sekarang kamu lihat untuk psikomotornya P1-nya apa?
Yang di sininya, Pak. Ya yang di IPK-nya, indikator Melakukan, Pak. melakukan itu P berapa? P1 tidak ada, Pak. Ya, jawab yang tepat itu ya. Kamu menyebutkan tadi melakukan P berapa. Yang lain ingin mengikuti ya, supaya tahu juga. Bagaimana kelompok ini? Kan ada 3 orang. P2, Bapak. Ya, P2. P2, Pak. P2. P1-nya mana? P1-nya mana? P2 semua, Pak. Tidak ada, Pak. Harus dipenuhi. Baik, Pak. P1 dulu, baru nanti P2. Nggak mungkin kamu lompatin langsung ke P2. Harus dipenuhi. Berarti walaupun dia di P2, yang P1 tetap ditulis di sini ya, Pak, dicantum. Ya kalau mau harus ditulis, kalau nggak mau nggak apa-apa, cuma harus 1 saja. Ini kan berapa kali pertemuan rencana kamu? Ini kan kalau membayangkan cuma 1 kali pertemuan. Secara akademik, teorinya harus ditulis. Kan kamu lagi belajar, kan? Baik, ya, Pak. Harus ditulis P1-nya apa, P2-nya apa. Setelah ini turun apa? Setelah IPK, tujuan pembelajaran. Oke, tujuan pembelajaran mulai dari apa? Identifikasi. Berapa? Ayo, yang lain juga menyimak. Ya silakan dijawab. Nggak usah ditutup mic-nya, jadi terlalu lama. Buka tutup. Baik. Mengidentifikasi itu C berapa? Identifikasi ada di C1, Pak. Nah, terus berikutnya? Menjelaskan Penjelasan ada di C2, Pak. Nomor 3. Ada di C2, Pak. Ada di C2 C2 juga, Pak. 4. Menentukan C3. Ada di C3, Pak. 5. Menganalisis ada di C4, C4, Pak. Pak. 6. Melakukan ada di P2, Pak. C2. Ya, harusnya ini tadi harus sesuai dengan di sana. Mulai dari P1 dulu, baru dilanjutkan sampai P2. Sekarang turun lagi apa? Coba kamu lihat ini. Ada informasi model belajarnya atau pendekatan belajarnya apa? Oh, materi. Di mana? Ada nggak itu tadi? Metodenya apa? Scientific learning, Pak. Terus model belajarnya discovery. Coba kamu lihat media, alat, dan sumber belajarnya apa? Tuh, kegiatan pembelajarannya sepintas pengen lihat. Terus pendahuluan, terus kegiatan inti, terus penutup, gitu ya. Itu. Iya, Bapak. Ya, Pak. Kamu ini kan ini yang tidak sesuai dengan, coba lihat ke atas tadi metodenya atau pendekatannya. Coba naik ke atas.
Lagi. Terus. Up. Naik lagi, naik. Terus. Up. Coba kamu lihat pendekatan scientific learning, model pembelajaran discovery learning, kan? Iya, Pak. Kamu lihat di skenario metode pembelajarannya apa betul sudah memenuhi discovery learning. Petunjuk pelaksanaan discovery learning-nya itu apa? Harus ada di model pembelajaran itu discovery learning, sintak-sintaknya apa saja. Tidak hanya tertulis pendahuluan, kegiatan inti, penutup, itu mah hanya apa yang ditulis di situ belum tentu bisa dilaksanakan yang kamu lakukan. Mohon diperhatikan, ini kesalahan ini sama dengan yang kemarin. Coba nanti akan dianalisis oleh Bu Kartini berikutnya. Baik, Pak. Yang jelas, kalau ini sebagai satu kegiatan 1 jam pertemuan untuk KI, KD, KD sama IPK bisa dipenuhi sampai tujuan pembelajaran untuk 1 jam pertemuan atau paling 2 jam pertemuan. Tapi kalau perlu sampai 4 kayaknya kurang. Tuh. Perlu dilihat lagi. Saya kira itu yang kamu perlu perhatikan. Nah, berikutnya mungkin Bu Kartini akan memberi masukan. Silakan Bu Kartini. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Ya, saya senyum-senyum aja lagi, Pak. Senyum lagi. Ya. Ini rasanya sudah ada yang kita kritisi tentang ATM ini ya, Pak Chandra? Ada metode ATM. Jangan-jangan itu teknik. Kemarin itu kan kayak gini juga. Iya. Yang ATM. Nggak tahu ini kok sudah muncul lagi. Keliru, muncul lagi. ATM loh, ini enggak resmi, ini jangan-jangan teknik. Ini kan metode itu bukan diskusi kelompok, metodenya diskusi. Penugasan individu ini ada drill atau apa gitu ya metodenya. Wah, Pak Chandra itu sudah pakai video segala macam loh, metode apa? Metode penugasan individu. Mungkin metodenya tugas. Tapi heran, kok discovery learning apa tadi? Coba modelnya kamu pakai apa? Discovery learning. Tapi kok nggak ada problem solving-nya ya? Metodenya nggak ada eksperimennya ya? Discovery learning loh, penemuan kok. Penemuan itu kan ditemukan lewat eksperimen. Ini saya baru lihat yang metode pembelajaran lah. Tadi kok capek ya Pak ya? Capek ya Pak ya sebenarnya. Metode pembelajaran mengulang-ulang lagi ya. Iya. Mengulang-ulang yang salah. Mengulang yang salah. ATM sudah diingatkan kemarin. Saya sampai bertanya pada Pak Chandra. Bu Chandra itu guru senior loh di Bandar Lampung ini. Jadi ini amati tiru modifikasi ini belum, ini teknik. Teknik itu bisa oleh siapa saja. Bukan metode. Metode itu diskusi. Terus itu tanya jawab. Expository. Anehnya di discovery learning tidak ada penemuan, padahal dia menemukan. Tidak ada eksperimen. Satu udah jelas cirinya beda. Media ini sama dengan tadi, PowerPoint, video, banyak benar ya Pak ya, aplikasi Android, Physics Lab, internet, YouTube. Terus bukunya Fisika kelas 12 penerbit Erlangga tahun berapa saya nggak tahu. Karena ada tuh mahasiswa S2, saya pengujinya, penerbit bukunya nggak salah-salah Pak, tapi tahunnya 1987.
Kan aneh. Apakah alat dan bahan itu laptop masuk di sana? Wifi kuota masuk di sana? LKPD. Tadi Pak Chandra sudah urut ya, saya nggak ngulang lagi yang di atas oleh Pak Chandra tadi. Cuma materinya, saya akan lihat materinya dulu, baru saya lihat skenario-nya. Coba Mbak, naikkan ke atas Mbak. Enggak, saya mau melihat ini, mau melihat pembelajarannya tadi, materinya coba di atas tadi ya. Nah ini, materi pembelajaran kok enak amat. Emang kalian udah luar kepala? Batang plastik digosok dengan wol menjadi bermuatan listrik positif. Justru Anda harus menunjukkan faktanya. Di buku-buku terbaru itu ada gambar-gambar. Di video, itu link video tentang YouTube itu ada tentang ini. Siswa akan melihat elektron dapat keluar dan masuk ke dalam susunan atom. Di susunan atom yang mana? Kulit yang orbital yang mana? Ini kan hanya teori nih. Mesin fotokopi menggunakan muatan listrik jauh amat, materimu baru gosok-gosok, terus mesin fotokopi. Jauh amat. Listrik statis mempelajari tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Tetap ditayangkan aja, Mbak. Hilang sendiri. Ibu. Ya Bu, terkendala sinyal Bu tadi. Oke. Maaf ya Bu. Listrik statis mempelajari, padahal kamu di sini kan nggak harus batang plastik yang digosok-gosok dengan wol. Cari wolnya di mana ya? Ini dari zaman saya sekolah SMP, SMA dulu ya ini aja wol. Padahal dengan ininya teknologi, perkembangan teknologi, Anda bisa melihatkan itu. Nah, nanti tiba-tiba kesimpulannya lihat ya, listrik ini mengalir dari wol ke sini. Kenapa dia bisa mengalir? Itu salah konsep, itu banyak yang kalau Anda masih pakai beginian. Gaya tarik antara tolak antara dua sebanding dengan muatan-muatannya. Potensial listrik adalah besaran skala. Kalau Anda bikin materi pembelajaran, ya waktu itu saya dan Pak Chandra sudah minta analisis materi pembelajarannya untuk diajarkan di skenario. Ya, dilihat di skenarionya itu. Sebuah kapasitor bermuatan memiliki, ini udah jauh lagi. Batang plastik ke kapasitor konsepnya. Kenapa ke sana? Nggak ada linknya. Ke bawah, prinsip. Coba prinsipnya apa? Suatu benda dikatakan bermuatan jika benda tersebut kelebihan elektron. Kenapa kok hanya ini? Prosedur vektor kuat medan listrik di suatu titik. Padahal tadi muatan elektrostatis, Pak Chandra tadi bilang kalau 4x4 pertemuan, nggak ada akan terjangkau ini. Pilih yang paling awal pertemuannya. Vektor E memiliki garis kerja sepanjang. Ini kan siswa disuruh menghayal. Boleh menghayal, membuat abstraksi, kalau itu Anda ukur. Itu. Bawa lagi. Nih, tadi udah saya kritisi. Jadi kalau Anda mau buat di sini metode pembelajaran titik 2, ya Anda masuk nih, ATM tidak masuk ya. Saya sudah mengkritisi ini dengan Pak Chandra minggu lalu. Saya lupa kelompoknya siapa minggu lalu. Terus modelnya apa, pendekatannya apa. Ini Anda lihat scientific learning. Scientific learning itu yang sifatnya ilmiah. Sementara Anda tidak ada eksperimen. Masa metodenya diskusi kelompok tanya jawab, nggak ada yang eksperimennya. Terus bawah kegiatan pembelajaran. Oke, tadi udah di ini Pak Chandra juga. Kegiatan pendahuluan itu apa sih yang dilakukan guru? Sintakmu apa? Discovery pertama apa?
Yang pertama apa discovery sintaksnya? Melakukan pembukaan dengan saya tadi pagi juga ya begitu pembukaan. Anda seperti acara-acara pembukaan acara misalnya kondangan apa memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Itu yang harus dilakukan tapi tidak di dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Guru mengajukan pertanyaan dasar. Ujuk-ujuk guru menanyakan pertanyaan dasarkah? Coba ke bawah lagi. Ya, tolong direkam ya, biar tahu salahnya. Memberikan gambar, nah ini tadi sudah direview oleh Pak Chandra. Mencermati video, guru menayangkan video tentang materi. Kegiatan inti itu berisi aktivitas dari sintak pembelajaran yang mana? Enggak ada sintaksnya. Langkah-langkah pembelajaran misalnya di orientasi, guru menayangkan video, guru menayangkan ini. Video itu tujuannya untuk mempersiapkan siswa fokus pada pembelajaran. Terus itu membuat konflik kognitif, banyak pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Ini malah memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran hari ini. Jadi suatu pembelajaran dikatakan akan bermakna jika siswa dalam pembelajaran setelah ikut pembelajaran tersebut dapat mengidentifikasi dan dapat mengetahui aplikasi atau penerapan teori-teori itu dalam kehidupan. Contohnya petir. Nah, anak-anak semua tahu petir. Kenapa ya di atas itu ada petir terus ada aliran yang seperti itu? Itu suatu memfokuskan atau membuat materi itu makin menimbulkan konflik di pikiran siswa. Oh, mungkin apakah ada aliran listrik di sana? Apakah ada ini? Itu yang membuat siswa terpicu untuk belajar mengetahui lebih jauh dan melakukan penyelidikan. Inti, guru menayangkan, sintaksnya nggak masuk. Apa lagi? Guru mengajak siswa mengidentifikasi jenis muatan. Saya bukan gurunya yang dominan. Jadi guru memberikan beberapa jenis muatan atau beberapa bentuk benda yang mempunyai muatan-muatan. Nah, coba diklarifikasikan. Apa? Kalau siswa hanya mencermati, mengikuti, membentuk kelompok itu akan diujikan nanti. Kan enggak. Tujuan pembelajaranmu tadi itu tercapai enggak dengan siswa mengikuti arahan? Enggak akan tercapai. Lagi ke bawah. Guru meminta siswa melakukan percobaan. Percobaan yang mana? LKS-nya mana? Apa ujuk-ujuk anak-anak ayo lakukan percobaan? Tidak tahu prosedurnya. Kan ada PET Colorado, ada masukan sana link-linknya. Ini coba amati. Ke bawah lagi. Tuh, LKPD-nya mana? Siapa yang membuat? Ini kan ada copy paste aja. Guru memantau diskusi dan membimbing pembuatan laporan. Laporan itu tidak dibimbing oleh guru. Karena yang mengisi LKPD itu siswa berdasarkan hasil pengamatannya. Guru itu hanya membantu untuk menyusun kesimpulan. Tuh, guru membimbing presentasi di setiap kelompok. Guru nggak membimbing di sana, yang presentasi kelompok. Nah, ini yang jelas kelompok ini tidak, katanya discovery, tapi tidak ada sintak discovery, dan masing-masing sintak ada aktivitas siswa yang harus dilatihkan. Tadi bisa ini, mampu ini, saya nggak ngelihat. Di mana Android-nya itu? Coba saya tanya, di mana Android-nya digunakan di sini? Tadi alatmu banyak, alat bahanmu banyak, ada aplikasi. Di mana internet digunakan di sini? Enggak ada. Ke bawah lagi. Kepada siswa tentang interaksi gejala listrik statis antara muatan. Enggak akan ngerti siswa seperti ini. Karena dia enggak diajak. Jadi kalau Anda bikin skenario, bikin ini,
Oh, ngambil link ini, linknya di copy paste di situ. Linknya. Jadi pada saat saya mana linknya, coba klik, ambil videonya, dihiperlinkkan. Berdasarkan kesimpulan yang telah disusun oleh setiap kelompok, apalagi itu? Menyimpulkan apa yang telah dipelajari. Kok menyimpulkan? Kesimpulan itu adalah yang kalimat-kalimat yang mengarah kepada jawaban hipotesis yang disusun siswa berdasarkan eksperimennya itu. Kalau ini resum, menyimpulkan apa yang telah dipelajari pada pertemuan kali ini. Nah, pertanyaan saya, apakah tujuanmu atau indikator tadi akan tercapai jika tanda petik kelakuan siswa hanya begini? Menyimpulkan. Di mana dia menemukannya? Ada discovery loh. Di mana penemuannya? Coba, saya tak ingin tahu. Di mana penemukannya? Bawa lagi. Penutup. Nah, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Itu yang tidak masuk di dalam. Itu kan sudah umum, tetapi dalam kegiatan pembelajaran, itu tidak masuk dalam awal inti pendahuluan. Menjawab, menutup pelajaran dengan mengucapkan salam. Kok diulangi terus ya? Dalam pertemuan kelima, sudah siap tampil, ngajar, kok ini masih salah. Demikian Pak Chandra, kita minta klarifikasi saja kepada mahasiswanya. Ya, mahasiswa tadi yang kelompok 12 ada mau jawab? Mahasiswa kelompok tadi 12 ya. Ada yang mau dijawab? Disampaikan. Kok diam mahasiswanya? Anda tadi membuat sendiri atau download? Membuat sendiri. Membuat sendiri? Iya, Pak, membuat sendiri. Namun melihat ada beberapa yang melihat dari Google, Pak. Jadi sebagai patokan. Jadi kalau kamu membuat juga masih belum benar. Yang kegiatan skenarionya itu hanya berisi tentang pendahuluan, inti, penutup, sementara modelnya kamu menggunakan apa di atas itu. Model discovery kan? Iya, Pak. Ya, model discovery apa awal pertama itu? Sintaknya, model discovery itu pertama apa? Kamu tahu model discovery itu sintaknya apa saja? Sudah download belum? Ayo jawab cepat, biar cepat kita berkomunikasi gitu loh. Siapa? Amanda. Amanda temannya siapa lagi? Amanda. Selin sama Rene Antika, Pak. Bantu jawab dong. Kan ini tugas kelompok. Apa sudah download sintak dari Discovery Learning? Selin, Amanda, satunya siapa lagi? Rene Antika, Pak. Ada nggak orangnya? Ada Bapak. Jawab dong. Sudah download belum Discovery Learning itu? Sebelumnya Sintak. belum Belum, Bapak. Pak. Sebelumnya sudah download atau belum? Jawabnya gitu. Belum Pak. Belum, Pak. Belum. Kalau belum, kamu tahu nggak mengisikan? Kok berani Pak ya mengisi skenarionya itu? Artinya kamu sebetulnya belum tahu, nggak mau download, asal
download yang lain, kelihatannya ini, terus ditempel di sini, dikirim sebagai tugas. Jangan lupa, kelompok yang lain bisa jadi juga seperti ini. Sudah dipesan, jangan sampai kesalahan itu terulang lagi. Ini sudah kemarin sudah diminta mempresentasikan, sekarang mempresentasikan lagi, kesalahannya sama. Ya, kesalahannya sama. Coba, ada pertanyaan yang berkaitan dengan membuat RPP? Silahkan. Ini ditutup dulu, nggak apa-apa. Baik, Pak. Share screen-nya tutup dulu. Bukan sudah berakhir. Nanti, ucapin terima kasih nanti, bareng-bareng. Baik, Pak. Coba, mahasiswa mana? Puspita, Anissa Aprilia. Anissa, jangan-jangan orangnya nggak ada. Ya, kan dipanggil sampai berulang-ulang, nggak mau muncul. Iya, kita anggap nggak hadir aja, Pak. Ketua kelasnya langsung menandai. Iya. Rosalinda Alfiali. Rosalinda Alfiali. Memang orangnya nggak ada kali, nggak di depan laptop. Ada kayaknya, Pak. Rosalinda sama Anissa, saya alfain aja. Jadi ini jadi kebiasaan nih, nggak ini kita nungguin, memperhatikan supaya bisa memberikan, nanti kita bisa memberikan respon, tapi mahasiswanya nggak mau on cam. Ini berikutnya nanti akan saya cek terus on cam atau tidak. Ini Anissa nggak muncul. Memang harus dialfain untuk shock terapi. Ada pertanyaan silahkan, ada pertanyaan. Jangan kalau disuruh tanya nggak mau tanya. Begitu diberi tugas dikerjakan asal-asalan. Kan ini dibahas kemudian supaya dinanti jadi bahan kalian nanti untuk kegiatan gitu. Rosa. Ya, silakan yang sudah punya pertanyaan, ajukan pertanyaan. Ini kita belum lihat materinya ya, Pak? Iya, enggak. Pak, izin Mau izin apa? Mau izin apa? Ibu, tadi saya ini kepental dari Zoom, jadinya di layar Ibu kelihatannya off cam. Padahal saya on cam, Bu. Itu alasannya Pak Chandra. Ketua kelas. Siapa? Rahmawati ya? Rahma Widiati ya? Bukan, Bu. Siapa? Coba jawab. Bu, saya Rosalinda Alfiali. Saya Rosalinda Alfiali, Bu. Oke, Rosalinda, Pak. Ini masih mati-mati aja nanti. Sekarang berikutnya nanti langsung di ini saja, di print screen. Jadi nggak ada pesan. Ya. Kalau saya langsung pas masuk pertama, tolong langsung di screen ya, screen print itu. Nanti kelihatan kalau pengakuannya ini dari awal dia masuk, dia kepental, kelihatan betul nggak dia tadi masuk. Kepental itu pasti nggak juga ada di sini. Iya.
ada di ruang Zoom ini. Tapi kalau di ruang Zoom ini namanya masih ada, ya nggak total, cuma Iya. lagi dimatiin aja. Mementalkan diri itu namanya. Ya tolong ketua kelas ya, Atika ya, Atik ya. Siapa? Atika, tolong ya Atika ya. Ya, Ibu. Biasa. Oke. Amanda Ramadona, kenapa mati lagi kameranya? Kalau toh kamu mati kameranya, tapi kalau kamu ada, pasti dengar. Itu loh. Mana tadi Amanda? Jadi generasi. Nah, Rosalinda Alfiali mati lagi. Dibolak-balik dilihat, tuh kamu kan barusan matikan kamera. Pak, Rosalinda. enggak, Pak. Saya enggak matiin kamera, Pak. Terus kenapa barusan mati baru ditanya muncul lagi? Aduh, kayak mana ya, Pak? Saya emang enggak matiin kamera, Pak, di sini. Ya sudah. Sebelumnya minta maaf ya, Pak, kalau jaringannya susah di tempat Bapak. Mungkin Sekarang layar- dimaafkan, tapi nanti besok nggak bisa lagi. Tolong Atik, tolong Anda screenshot pada siap pertama. Ya, jadi saya dan Pak Chandra percaya Anda mematikan kah atau apa, kami jadi ada bukti. Ya, Baik, Ibu. dari tadi di kamera saya pun nggak kelihatan Anda. Rosalinda ada di mana posisinya? Baik, Rosalinda ada di mana posisinya? baik, Bu. Ada di rumah, Pak. Rumahnya di mana? Bandar Lampung. Ada di rumah, Pak. Dengar rumahmu ada di mana? Di Lampung Tengah, Pak. Tengah. Rumah saya ada di Lampung Tengah, Pak. Ya. Jaringan Bapak sama jaringan Bu Kartini itu relatif bagus. Kalau perlu hujan di tempat saya, Pak, itu malahan. Ya. Baik. Berikutnya kalau ada pertanyaan silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih ya, Pak. Sebelumnya. Giliran suruh nanya nggak ada yang mau nanya. Ya. Di Review salah lagi nanti. Minggu depan tidak diurutkan ke kelompok 11, tidak. Nanti akan dipanggil secara acak. Oleh karena itu membuat RPP-nya tadi yang pertama ada identitas, yang kedua tentang KI 1, 2, 3, 4, kemudian KD 3 dan KD 4, kemudian IPK 3 dan IPK 4, tujuan pembelajaran, ya, seperti yang tadi sudah ada. Kemudian nanti ada penjelasan metode, modelnya apa, baru skenario. Skenario-nya berdasarkan dengan petunjuk pelaksanaan pembelajaran model yang sudah kamu tentukan. Contohnya tadi menentukan model belajarnya discovery learning. Yang kemarin model belajar apa? Lupa. Tetapi tampilan skenario-nya sama yang kemarin dengan yang sekarang. Jadi itu bukan berdasarkan sintak, bukan berdasarkan petunjuk pembelajaran, model pembelajaran yang kamu sebutkan.
Satu contoh, misalnya, model pembelajarannya adalah discovery learning. Kamu harus browsing model pembelajaran discovery learning. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Itu. Seperti tadi ditanya, kamu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Coba informasikan model pembelajaran discovery learning itu yang seperti apa. Hasil download kamu. Hanya tadi katanya berdasarkan download. Ternyata tidak menunjukkan hasil downloadnya. Artinya kamu hanya mengcopy hasil download RTP orang lain, kamu pasang tanpa kamu mengerti. Nah, dengan dasar ini, Bapak dan Bu Kartini berharap kalau ada tidak jelas, silahkan tanyakan. Jangan tidak bertanya, tapi minggu depan salah lagi. Diberikan waktu untuk bertanya. Silakan. Belum mengajak materinya loh ini, anak-anak. Ya. Belum melihat Anda mengajar, ini modal Anda. Saya dan Pak Chandra itu membimbing mahasiswa S1 dan S2, itu membuat skenario. Gimana mau penelitian kalau nggak tahu ini, Iya. yang mengajarnya. Ya, itu modalnya di sini. Saya dan Pak Chandra cerewet itu, karena nanti setelah ini ada fisika sekolah. Praktek mengajar betul-betul di shoot ya Pak Chandra seperti micro teaching supaya Anda siap jadi guru. Itu bertanyalah, jangan-jangan nggak tahu apa yang mau ditanya ini Pak Chandra. Coba nih anak laki-laki kok nggak ada yang nanya. Ada Arya Natara Harjo, ada Gusti Komang, ada Wayan tadi ya. Ya, ada Wayan Widya Wedana. Wayan Widya. Coba bertanyalah, karena Anda sudah memilih profesi akan jadi guru mungkin ya. Nah, terus guru yang bagaimana? Guru itu nggak hanya menampilkan cakep dan ganteng. Cakep terus ganteng, bodoh ya sama aja menularkan kesalahan berjamaah turun-temurun. Tanyalah, kalau nggak ngerti bertanya. Apa sudah masuk semua Anda serap apa yang di-review oleh Pak Chandra dan oleh saya sudah berbagi itu dengan Pak Chandra. Atas Pak Chandra, yang ini saya udah berbagi. Kalau tidak ada yang bertanya, coba kelompok. Iya, betul Pak, kelompok berikutnya berarti 13, 11. Share. Pak, yang sudah dibuat. Ya baik Pak. Ya. Ya Pak. Bahkan kelompoknya ngomong, menyampaikan, ngomong dong, jangan diem aja. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Chandra Ertikanto, MPD, dan Ibu Dr. Kartini Herlina, MS. Kami bukan dokter, kami doktor. Ya maaf Bu.
Baiklah, saya ulangi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Chandra Ertikanto, MPD, dan Ibu Dr. Kartini Herlina, MSI, selaku dosen Saya mata... juga dokter, bukan dokter. Ya, Bu. Baiklah, saya ulangi lagi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Chandra Ertikanto, MPD, dan Ibu Dr. Kartini Herlina, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Pendidikan Fisika, serta teman-teman 21... Alah, kok strategi pendidikan fisika itu gimana sih? Strategi pembelajaran. Nama mata kuliahnya kamu nggak hafal ya? Ya, Pak. Maaf, Pak. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Chandra Ertikanto, MPD, dan Ibu Dr. Kartini Herlina, MSI, selaku dosen... Dokter, Mbak. Dokter, Rosa. Udah dokter, Ibu. Maaf, Ibu. Bukan dokter, dokter. Ya, Ibu. Salah, dokter itu S1 loh, Mbak. Dokter, ya, Bu. Ya, itu. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Chandra Ertikanto, MPD, dan Ibu Dr. Kartini Herlina, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Fisika, serta teman-teman 21A yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya lah, sehingga kita dapat berkumpul pada virtual Zoom kali ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam tak lupa juga kita junjungkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 11 akan melakukan presentasi mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang bertemakan rangkaian arus listrik searah atau DC. Yang mana di sini dimulai dari saya, Rosalinda dengan NPM 2113022059 beserta rekan saya Hesti Astriani dengan NPM 2113022009 dan Sofi Almutakob dengan NPM 2113022051. Baiklah, langsung saja saya mulai. Dimulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan SMA kelas kelas garis miring semester 12 garis miring ganjil. Mata pelajaran fisika dengan tema rangkaian arus listrik searah atau DC. Pertemuan ke-1 dengan alokasi waktu 4x45 menit. Kompetensi inti. Kompetensi inti 1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua, udah. KI-nya 1, 2, 3, 4, sudah. Coba baca KD. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik, Pak. Kompetensi dasar yang pertama 3.1 yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.1-nya melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah atau DC dengan metode ilmiah berikut presentasi hasil percobaannya. Lanjut, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada kognitif. Pada kognitif ini meliputi yang pertama mengidentifikasi konsep dan prinsip kerja rangkaian listrik arus searah atau DC. Kedua, mendeskripsikan hubungan kuat arus, hambatan, dan tegangan pada rangkaian seri dan paralel dengan percobaan. Yang ketiga, menerapkan hukum Ohm. Dan yang keempat, menganalisis hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Dan yang terakhir, ada menafsirkan laporan dari hasil percobaan. Ya, berhenti. Coba dulu dilihat. Coba kamu lihat tadi, KD-nya itu KD berapa? 3.1, Pak. Ya, betul. Nah, kognitif berapa? C4, Pak, menganalisis. Oke, sekarang lihat urutannya pada IPK, indikator pencapaian kompetensi. 1 apa itu? Mengidentifikasi, Pak, C1.
Satu. Yang kedua, mendeskripsikan Pak, C2. Mendeskripsikan C2. Oke, terus? Yang ketiga ada C3, menerapkan Pak. Terus? Yang di C4-nya ada menganalisis dan menafsirkan Pak. Analisis, menafsirkan. Ya, Ya. Oke. Jadi terpenuhi untuk psikomotor. terwujudnya psikomotor. Untuk kognitifnya terpenuhi. Sekarang silakan coba untuk psikomotornya. Tadinya dulu psikomotor lihat. 4.1 Pak, melakukan. Berapa itu? P2 Pak. 2. Ya Pak. 2 itu kemudian kamu harus mewujudkan P1-nya apa? P1-nya mengikuti Pak di bagian level taksonomi imitasi. Berikutnya Ada menerapkan Pak di level taksonomi manipulasi P2. 1 kan mengikuti, 2 menerapkan gitu ya. Ya Pak. Menerapkan. Kemudian yang nomor 3 itu apa? Operasikan Pak, ada di P2 juga Pak. P2. Oke. Untuk 1 kali tatap muka, kamu boleh cukup 1 saja. Ya baik Pak. Ya. Berikutnya sekarang pada tujuan pembelajaran. Kalau toh ini kamu membuat seperti ini, silakan tujuan pembelajarannya apa? Ya, dilanjut. Pembelajarannya Pak. Silakan bacakan. Baik, tujuan pembelajaran bagian kognitif. Yang pertama, setelah proses mencari informasi, menanya, berdiskusi, dan melaksanakan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi pengertian dari konsep serta prinsip kerja rangkaian arus searah dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah mengkaji pustaka secara mandiri, siswa dapat mendeskripsikan grafik hubungan antara kuat arus dan tegangan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Dan yang ketiga, siswa dapat menerapkan hukum Ohm dengan benar dan tepat sehingga mendapatkan hasil perhitungan yang baik. Yang keempat, siswa dapat menganalisis konsep hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff sehingga mendapatkan pemahaman yang baik. Dan yang terakhir, siswa dapat menafsirkan laporan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Psikomotor. Yang pertama, setelah mengikuti percobaan, siswa dapat menunjukkan prinsip kerja rangkaian arus listrik searah DC. Yang kedua, siswa mampu menerapkan arus dan tegangan pada rangkaian arus listrik searah. Dan yang terakhir ada siswa mampu mengoperasikan ulang hasil dari percobaan secara individu di depan kelas. Sudah Pak, lanjut. Nah, lanjut. Itu yang untuk KKO-nya mengikuti dari KKO pada IPK ya. Ya Pak. Terus? Lanjut ke materi pembelajaran Pak. Materi pembelajaran. Untuk yang pertama yaitu materi fakta. Pada materi fakta ini yang meliputi gambar atau video mengenai rangkaian arus listrik searah. Dan yang kedua materi konsep itu meliputi hukum kelistrikan arus searah. Dan yang kedua ada hukum Ohm dan yang terakhir ada hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Lalu pada metode pembelajaran, yang pertama ada metodenya. Di metode ini meliputi eksperimen, pengamatan, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Lalu model yang dipakai pada pembelajaran ini yaitu problem-based learning dan inquiry terbimbing. Lalu pada media, alat, dan sumber belajar. Media yang digunakan yaitu berupa PowerPoint, LKS, serta video. Dan alat atau bahan yang digunakan yaitu LCD, proyektor, dan laptop. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Di sini menggunakan buku fisika kelas 12 penerbit Yudhistira, buku LKS fisika kelas 12 penerbit Intan Pariwara, dan lingkungan.
Lanjut pada kegiatan pembelajaran yang akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Hesti saya persilahkan. Baik, terima kasih Rosalinda. Di sini saya akan menyampaikan kegiatan pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan. Deskripsi kegiatan guru. Coba lihat dulu ke bawah. Lihat dulu ke bawah. Pendahuluan. Kegiatan inti. Itu kan ya? Ya, Pak. Penutup, gitu kan? Ya, Pak. Ya, pasti kayak gitu. Karena kamu yang download itu pola membuat skenario seperti itu. Coba lihat model metodenya apa tadi kamu di atas? PBL, Pak. Apa? Problem based Ya. learning. PBL. Apa kamu sudah download Sintak PBL? Kelompok ini, Rosa, Linda, dan temannya siapa aja? Sudah, Hesti. Pak. Coba Sudah, di Pak. share. Sudah belum download, tapi udah melihat referensi dari Google, Pak. Sintak dari PBL. Sintak PBL pertama apa? Sebentar, Langkah Pak. kerja yang pertama ya, Pak. Bacain aja nggak apa-apa. Langkah kerja yang pertama pada Sintak PBL itu terdapat orientasi peserta didik pada masalah. Satu, bentar. Coba kamu lihat ke skenario. Apakah itu masuk dalam kategori yang kamu sebutkan barusan? Barusan kamu nyebutkan apa coba? Orientasi peserta didik pada masalah, Pak. Peserta didik pada apa yang diorientasikan oleh peserta didik di sini? Kamu menginformasikan apa? Balik lagi, guru membuka pelajaran, memberi salam, dan berdoa menurut keyakinan masing-masing peserta mengecek kehadiran siswa. Apakah itu termasuk masih harus ditampilkan? Tadi sempat dibahas juga ini. Iya, Pak. Apa? Iya, Pak, apa? Tidak perlu memakai berdoa menurut keyakinan masing-masing. Sekarang kan sudah tahu ya. Iya, Iya, Pak. Jadi pola seperti ini tidak benar. Jangan Iya, Pak. diteruskan. Untuk Iya, Pak. kelompok lain juga nanti kita akan belajar terus. Coba Baik, Pak. lihat kegiatan siswanya apa itu. Itu Kegiatan. yang pertama, Pak. Guru. Yang pertama. Pendahuluan ya, Pak? Itu barusan nomor 1. Oh, siswa mengikuti arahan dari guru mata pelajaran untuk bersiap belajar, Pak. Perlu tidak seperti itu. Kan tadi sudah 1 sudah ditiadakan. Jadi Iya, Pak. nggak perlu lagi. Baik, Pak. Coba yang tadi kamu katakan nomor urut Sintak 1 apa? Diulang. Orientasi peserta didik pada masalah, Pak. Yang mana yang menunjukkan pada orientasi itu? Di skenario ini yang mana? Di nomor 3-nya, Pak. Ya? Nomor 3 ini, Pak. Nomor 3. Pertanyaannya di sini, iya, Pak. Katanya itu langkah pertama. Oh, jadi nomor 3 yang kamu informasikan. Nomor 2 berarti bagaimana? Guru memotivasi siswa dengan menayangkan video tentang konsep arus listrik searah, hukum Ohm, dan hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita. Pertanyaannya, apakah ini termasuk dalam Sintak pertama dari model PBL? Masuk dalam Sintak model PBL. Kamu kan tadi bilangnya PBL ya? Iya, Pak. Sintak pertama PBL apa? Orientasi peserta didik pada masalah, Pak.
orientasi peserta didik pada masalah. Mana yang menunjukkan orientasi peserta didik pada masalah? Guru memotivasi siswa dengan menayangkan video tentang konsep arus listrik searah, hukum Ohm dan hukum 1 Kirchhoff, dan hukum 2 Kirchhoff yang berkaitan dengan kehidupan di sekitar kita, bukan Pak? Ya, videonya seperti apa? Videonya mungkin nanti kayak pakai proyektor dari gurunya itu, Bu. Video tentang konsep arus listrik searah. Kok berhenti? Apa tadi pertanyaan Bu Kartini? Videonya seperti apa gitu, Pak? Iya, terus kamu seperti apa yang kamu? Videonya mungkin nanti menayangkan video dari YouTube tentang konsep arus listrik searah melalui proyektor gitu, Pak, di Ya, sekolah. mungkin sih harusnya sudah disiapkan videonya. Sudah pernah belum? Jangan-jangan nggak ada videonya. Jadi link video YouTube-nya harus ditaruh di situ ya, Bu ya? Iyalah, namanya Anda suruh Oh, melihat video kok. Jadi saya dan Pak Chandra bisa lihat. Anda itu betul nggak video baru ngarang ya? Susah. Ingat loh, ini asli searah, hukum Ohm, dan hukum itu banyak loh yang harus Anda buktikan. Anda sekarang mau pakai hukum Ohm saja kah? Atau arus searah saja kah? Atau hukum 1 Kirchhoff 1 atau 2 atau semua? Banyak amat video yang harus Anda cari. Ya baik, Bu. Nomor 3, guru memberikan pertanyaan mengenai apa itu? fenomena tayangan video tentang energi listrik PLN. Seharusnya Anda nggak ke situ dulu, kan masih rangkaian arus searahnya masih digunakan DC dulu. Kenapa langsung ke tayangan video tentang energi listrik PLN? Itu bisa kemana-mana itu. Sumbernya reaktor atom kah? Apakah kalau Anda mengambil sana? Kalau pada baterai ya mungkin. Arus searah itu nanti ada hukum
hukum Ohm, ada rangkaian terbuka, tertutup, rangkaian seri paralel. Kebayang nggak sih Anda membuat itu? Iya, Bu. Tuh, coba pertanyaan itu saya tanya dulu nomor 3. Pertanyaan itu. Coba baca. Guru memberikan pertanyaan mengenai fenomena dari tayangan video tentang energi listrik PLN. Yang pertanyaan yang satu di bawahnya itu, coba kalian Jelaskan bagaimana lampu di rumah dan rangkaian elektronika dapat menyala. Yang kedua, bagaimana listrik bisa mengalir. Coba Anda jawab nomor 1 itu. Gimana Anda menjawab jawaban Anda? Kawannya yang lain juga bisa bantu jawab. Sebentar ya, Bu. Nah, kamu juga bisa jawab langsung kan, orang itu pengalamanmu juga. Masa seorang guru memberikan pertanyaan, dia nggak tahu jawabannya? Coba Anda jawab. Saya ingin tahu jawaban Anda dulu, nanti kelompok Anda yang saya tanya. Coba jawab dulu itu. Coba Rosalinda, coba Anda yang menjawab dulu, nanti saya tanya kelompokmu yang lain. Ya Bu, baik. Lampu di rumah ataupun lampu yang memang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari itu dapat menyala apabila ada energi listrik yang mengalir di dalamnya. Dan dari energi listrik itu menghasilkan energi cahaya, Bu. Bukan ngawur namanya. Bagaimana lampu di rumah dan rangkaian elektronik dapat menyala? Apa dia menyebutkan PLN di situ? Tidak, Bu. Enggak kan? Dari aki pun bisa. Dari baterai bisa. Makanya Anda jangan coba-coba tentang energi listrik PLN, karena sumber energi listriknya itu macam-macam. Ada dari sumber kincir, sumber energi listriknya. Jadi jangan Anda kaburkan materi itu. Anda harus lihat baterai aja dulu, aki aja dulu. Baik, Bu. Terus nomor 2, tolong dijawab. Bagaimana listrik bisa mengalir? Listrik bisa mengalir mengalir melewati bohlam dan lampu baru bisa menyala, Bu, setelah ngarang kan itu. saklarnya ditekan. Ngarang namanya. Anda harus lihat listrik itu adalah muatan yang mengalir. Muatan dulu yang Anda bahas. Lewat kabel. Jadi jangan bagaimana listrik bisa mengalir. Mengalir di mana listriknya? Ya, hati-hati. Jadi sentuh semua, jangan asal ngarang bertanya, Anda nggak bisa jawab. Itulah pentingnya ada video tadi. Anak-anak mengidentifikasi. Coba anak-anak dari tayangan video tadi, coba apakah yang dimaksud dengan arus listrik? Itu dulu, oh ini menemukan konsep dalam kelompok, ya, kelompok belajar itu. Social learning theory namanya. Jadi jangan sekali-sekali Anda nanti bikin pertanyaan Anda nggak bisa jawab. Kalau saya dan Pak Chandra minta anak-anak ini setiap ada pertanyaan, bikin kunci jawabannya. Pegangan guru dan pegangan siswa. Akan Anda nggak bisa jawab kan itu tadi. Ya soalnya nggak coba kalian jelaskan bagaimana lampu di rumah dan rangkaian elektronik dapat menyala. Langsung beranggapan sumber listriknya PLN. Padahal di desa-desa mungkin di Lampung Barat sana lampu aja susah. Ya, ngisi kalau Anda lihat tuh di Pangandaran ada TV apa, ngisi untuk HP saja satu hari nggak penuh. Nah, gitu. Demikian Pak Chandra, kayaknya ngarang pinter nih Pak Chandra. Iya, ya tadi kan tujuannya ngecek aja. Ya, betul Pak. Betul, Pak. Nggak ada yang bertanya, kelompok berikutnya atau kelompok sebelumnya sudah membuat atau belum. Kemudian membuat, coba ditayangkan. Untuk sampai KI,
adik-adik IPK tujuan pembelajaran kayaknya mulai mengerti. Tapi pada skenario sebagian besar masih download yang polanya sama. Betul, Pak. Yang modelnya adalah pendahuluan, inti, penutup. Ini yang kayaknya belum mengerti. Jadi nanti jelaskan minggu depan kita lebih konsentrasi ke arah situ. Kalau yang mudah-mudahan ya Bu Kartini ya, yang bagian tadi KI, KD, KD, KI, IPK, tujuan pembelajaran sudah mulai nih agak. Iya. Kelompok ini sudah mengerti. Kelompok yang Skenario yang juga, salah. nah, yang skenarionya ini perlu nanti kita ulang, tidak apa-apa. Saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Kita bersyukur Bu Kartini bisa memberikan penjelasan untuk 2 putaran, hampir 2 putaran. Ya kalau mahasiswa masih pening artinya mahasiswa berpikir. Iya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan kita yang sangat menyita energi menjadikan kegiatan yang bernilai ibadah. Amin. Amin. Mahasiswa, baik. Untuk sementara ini kita tutup, tapi bagian dari setiap kelompok tolong memperbaiki lagi. Memang seperti itu, perbaiki nanti dikumpul lagi, perbaiki. Dengan belajar berulang-ulang, nanti kamu akan jadi mahir, akan jadi terampil gitu. Ya. Paling tidak nanti bisa sampai bisa terwujud, sudah kita buat 1 kali pertemuan seperti apa. Mahasiswa paham semua ya? Paham, Pak. Alhamdulillah. Minggu depan harus kita coba 1 kali periode 2 kelompok yang presentasi, waktunya kita bagi. Nah, mudah-mudahan koreksinya tidak terlalu banyak seperti hari ini. Mari kita sama-sama tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih semua Pak. kalau sudah live, tapi kalau suruh nanya nggak nanya. Tapi kalau udah selamat ini live rame semua. Ya. Iya Pak, semangat. Semangat. Kayak mau baik. menjelang beduk gitu Pak ya. Oke, saya live Pak Chandra. Ya, sama-sama. Mari kita live. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Jadi SS belum tadi ini?